Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-18 Ramadan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini sesuai judul yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk dibahas pada malam ke-18 Ramadan adalah keutamaan menuntut ilmu agama Islam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan, melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur, yang orang yang sudah melaksanakan haji mungkin dia bersiara di Jabal Nur, di Bukit Nur, tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Usia Rasulullah pada waktu itu berusia 40 tahun. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah melaksanakan haji bagian mampu. Tetapi perintah yang pertama diperintahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Iqra ini dalam bahasa Arab adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah. Kalau perintah dilaksanakan sudah jelas mendapat pahala. Kalau perintah kita tidak laksanakan sudah jelas kita berdosa. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Allah. Mana itu Bismi Rabbika? 99 namanya Allah, itulah Asmaul Husna, dan itu menjadi stempel di telapak tangan kanan dan kiri kita. Ada huruf Arab di tangan kanan 18 dan 81, jumlahnya 99. Itulah Asmaul Husna. Maka dalam diri manusia ada 99 namanya Allah, dan pusat sentral asma Allah ada di hati kita. Dan apa zikir yang tidak pernah berhenti disikirkan? Kalau di tanah suci maka ada yang selalu dibaca ketika tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu yang wajib. Ketika masuk tanah haram bukan disuruh salat tahiyatul masjid, tetapi yang disuruh adalah itu yang dibaca tadi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang pertama diwajibkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada asbabnya. Siapa itu yang mempunyai subhanallah? Siapa yang pertama mengucapkan itu subhanallah? Bukan manusia. Itulah para malaikat. Tujuan diciptakan malaikat mensucikan Allah subhanallah. Jadi zikirnya malaikat itu adalah subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah, itu zikirnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, yang pertama diucapkan Nabi Adam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Tidak sah salat kita kalau ayat ini kita tidak baca. Apa makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin? Itulah yang mewakili oleh para mufassir menjelaskan Rabbul alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dirangkum dalam 99 namanya Allah. Itulah Rabbul alamin. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terwakili 99 namanya Allah ketika kita sudah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taruh yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, la ilaha illallah, siapa punya zikir itu? Itu zikirnya Nabi Nuh alaihi salam. Tugas Nabi Nuh hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah. Ketika diucapkan la ilaha illallah, tidak boleh tertutup dua bibir kita. Tetapi apakah ketika Nabi Nuh menyebarkan ini? Tidak ada yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji, hanya menegakkan la ilaha illallah. Tidak ada yang beriman pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'ah. Tidak ada yang beriman kepada Allah, padahal cuma mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Buat perahu bukan di pinggir laut, tapi buat perahu di atas gunung. Tidak masuk dalam logika kita. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Sama pertanyaannya anaknya yang bernama Kan, lihat itu Nabi Nuh sudah gila, buat perahu di atas gunung. Tidak masuk dalam logika kita, akal kita, orang buat perahu di atas gunung. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah selesai perahu dibuat? Yang pertama dipanggil naik di perahunya adalah anaknya dan istrinya, tapi dia tidak mau. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mau beriman. Siapa yang beriman kepada Allah? Hanya orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh dan orang yang sakit kulitnya. Itulah yang selamat, dan karena itulah yang beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang bisa kita petik dari ilmu ini? Bahwa yang bisa menyelamatkan kita di darat dan di laut adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Dengan la ilaha illallah, orang yang lumpuh dapat berjalan. Apa maknanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Siapakah punya itu Allahu Akbar? Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung. Berapa patung yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? 360 patung. Kenapa 360 patung? 360 Tuhan. Karena dalam satu hari satu Tuhan yang disembah. Selama 1 tahun 12 bulan 360 hari jumlahnya dalam 1 tahun. Maka itulah yang disembah oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyahut, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah satu makna di awal pendidikan ilmu. Kalau dulu dikatakan ilmu tarekat, jadi dulu tarekat itu tarekat jalan. Sudah tarekat baru syariat. Syariat itu adalah hukum, tatanan hukum-hukum yang kita pelajari. Baru masuk hakikat, inti daripada ajaran Islam. Baru makrifat, itulah menyatukan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Empat inilah kita mencari ilmu. Sekarang kita ini bertarikat. Dari rumah itu tarik jalan. Jalan apa yang kita tempuh? Hanya dua. Ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Mana ilmu putih? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ilmu hitam? Itulah yang berdasar pada iblis. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya itu kembali mulai belajar, kita tahu salat, kita tahu mengambil air wudu, kita tahu beristinja, kita tahu bertahara. Itu dasar dari ilmu, dari membaca, dari belajar. Maka karena pentingnya ilmu pengetahuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kalau wajib hukumnya, maka jelas ayat pertama turun mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pergunakan mulai dari awal Ramadan, karena panitia ada 30 julu disiapkan. Kalau ini kita dalami, maka itulah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Apa jaminan Allah dan Rasul? Orang yang datang di masjid mendengarkan ceramah agama, man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, fi sabilillah, dia berada di jalan Allah, hatta yarja, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan semua yang kita pakai, aksesori mulai sandal sampai celana, pakaian yang kita pakai, itu mendoakan tentang keselamatan kita, mengangkat derajat kita, dan digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fisabilillah. Kalau kita mati dalam perjalanan, belum sampai ke rumah, maka mati fisabilillah. Itu jaminannya surga, kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang kita dapatkan di tiap malam Ramadan, disiapkan pahala. Jadi beda pahala malam pertama dengan malam yang ke-17, 18. Apa pahala tadi malam yang Allah berikan kepada kita yang ikut nusul Quran tadi malam? Itu sama niat pahalanya yang didapatkan seperti pahalanya Nabi. Kita sudah dapatkan pahalanya bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan pada malam ke-19? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengangkat kita ke dalam surga Firdaus. Jadi orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-19 itu mendapatkan pahala surga Firdaus. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada malam 20 Ramadan, apa yang Allah siapkan kepada kita? Allah memberikan pahala para syuhada. Apa itu syuhada? Seperti mati dalam perjuangan Allah. Pahalanya kita tidak pernah berjuang orang-orang kafir, tetapi pahalanya kita dapatkan yang hadir melaksanakan ibadah pada malam ke-20 Ramadan. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka marilah kita pergunakan. Kita pada malam 21 sampai malam akhir Ramadan itu finalis itkun minanar. Pada malam 20, malam 11 sampai malam ke-20 itu adalah malam maghfirah, malam pengampunan. Jadi kita sudah dihapus dosa kesalahan kita oleh Allah pada malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan. Dan malam finalisnya itulah yang sudah dicatat sebagai penghuni, didaftar namanya sebagai penghuni surga yang
mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Apalagi yang disiapkan di bulan suci Ramadan, ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita beribadah 83 tahun. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan pernah alpa di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi bukan ganjil-ganjil saja, tapi untuk meraihnya, karena ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu apakah di awal Ramadan diturunkan Lailatul Qadar atau di penghujung atau di pertengahan, kita tidak tahu, karena itu rahasia Allah. Kenapa? Ini 83 tahun, satu malam saja kita ibadah, tapi pahalanya sama kita beribadah 83 tahun. Kalau umur Nabi 63 tahun, masih ada bonus kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang keutamaan menuntut ilmu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada akhiratika fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa mau mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia, fa alaihi bi ilmi, maka hendaklah engkau berilmu. Barang siapa mau mendapatkan kenikmatan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bi ilmi, maka hendaklah engkau berilmu. Dan barang siapa mau mendapatkan kenikmatan dunia wal akhirah, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi, maka hendaklah engkau berilmu. Maka dengan dasar ilmulah kita bisa mendapatkan kenikmatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah pergunakan di bulan Ramadan ini untuk meraih ilmu dengan beberapa mubalik yang didatangkan oleh panitia untuk memberikan ilmunya, untuk berbagi ilmu dengan kita. Tentunya adalah kita keluar di bulan Ramadan ada isi ilmu yang kita dapatkan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.